Lino aja gue panggilnya. Ya, Lino. Hari ini kan baru saja Bareskrim Polri resmi mengeluarkan informasi terkait hasil tes DNA yang dijalani oleh Pak Ridwan Kamil bersama anak dari Lisa Mariana. Dan hasilnya itu tentunya lo udah mengetahui tadi ya, sudah nonton berita ya. Hasilnya adalah Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan DNA terkait anak dari Lisa Mariana. Mungkin tanggapan lo tentang pemberitaan ini seperti apa? Tanggapan gue sangat puas ya, karena ya ternyata emang bukan gitu negatif ya kan. Emang gue kan dari awalnya kan pengennya, maksudnya bukan pengennya, emang itu kan yang gue akui ya sebagai anak gue gitu loh. Gue sih sangat puas dengan hasil Bareskrim itu gitu loh. Dari awal pun lu sepertinya udah yakin banget hasil dari tes DNA Pak Ridwan Kamil ini hasilnya dari gitu. Yakin banget ya. Yakin banget. Apa yang membuat lu yakin mungkin? Ya karena kan ya berbuatnya maksudnya duluan gua gitu loh daripada Pak RK gitu. Pak RK kan di bulan Juni ya, sedangkan gua kan dia ngaku hamilnya sama gua kan di bulan Mei gitu loh. Nah, Bang Lino, ini juga kan terkait hasil dari tes DNA ini, si Lisa Mariana sendiri sudah memberikan respon, walaupun melalui Instagram story-nya, bahwa dirinya tidak menerima hasil dari hasil resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bareskrim. Mungkin tanggapan Bang Lino gimana? Tanggapan gue sih apa sih, maksudnya gimana ya, kalau kurang puas masa lu meragukan kredibilitas dari kepolisian negara Indonesia gitu loh. Janganlah kayak gitu, maksudnya lu harus percaya lah, jangan pakai ada dibilang istilahnya ini direkayasa atau apa, janganlah. Gue sih sangat kasihan ya ketika dia ngomong kayak gitu loh. Dan ada juga tudingan ya tadi hari ini atau kemarin ya kita nonton di live sosial medianya Lisa Mariana, bahwa Lisa Mariana menuding Bang Lino sendiri menerima sejumlah uang atas kasus ini. Mungkin gimana responnya dari Bang Lino sendiri? Kalau gue udah nerima duit, setidaknya kulit gue udah putih, muka gue udah kinclong lah, dan jam gue bukan jam biasa, mungkin udah Rolex kali gue beli. Berarti tidak ada ya tudingan? Nggak ada sama sekali. Dan Lisa Mariana juga menganggap berstatement di sosial medianya bahwa kalau bukan anak Pak RK ini siapa, anak tuyul, benih tuyul gitu. Mengungkapkan seperti itu tuh Bang Lino. Kayaknya dia harus berobat deh. Kenapa? Gimana? Ya sekarang lu ngelakuinnya, harusnya lu inget-inget dong ngelakuinnya sama siapa aja gitu, antara gua atau Pak RK. Masa lu bilang anak tuyul? Nggak etis lah. Lu bilang CA ada bapaknya tuyul, gua tuyul dong. Tapi sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Lisa Mariana? Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Nggak ada upaya untuk ketemu sama CA. Ya gimana, gua ya jadi blokir dari semua sosmednya dia, gimana gua harus mau berhubungan gitu loh. Nah, nanti kan tanggal 22 si Lisa Mariana katanya akan dipanggil KPK sebagai saksi atas dugaan kasusnya si Pak RK sendiri. Mungkin di sana nanti dia akan berstatement atau mengungkapkan kesaksian seperti apa nih? Mungkin ada pembelaan dari Lisa Mariana. Gue sih nggak bisa ngebela gimana, tapi kalau memang itu jadi saksi ya datang aja gitu. Ya semoga ya gimana ya, semoga cepat selesai aja deh kasus Pak RK. Kasihan terlalu banyak kasus-kasus yang ya gimana ya, maksudnya ya yang dihadapin gitu loh. Turut kasihan juga ya dengan mungkin dengan psikisnya Pak RK dengan tudingan sekarang ini ya. Nama besar gila yang dia bangun hancur gitu aja gitu loh, kasihan lah. Nah, mungkin Lisa Mariana sekarang kan sedang tidak terima dengan hasil yang sudah dikeluarkan oleh pihak Bareskrim, dan dia juga katanya menuding ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawannya gitu. Gimana tuh? Gue sih sangat sayangkan banget, benar-benar sangat gue sayangin. Janganlah lu sesumbar bilang itu rekayasa. Itu orang-orang pintar semua loh. Itu sekolahnya tuh menempuh puluhan tahun untuk sekolah. Sekarang lu aja nggak sekolah gitu. Lu jangan punya statement kayak gitulah. Nggak bagus gue. Nah kan Bang Lino sendiri sebelumnya sempat mengutarakan bahwa saat Pak RK sudah terbukti negatif bukan ayah biologisnya dari CA, Bang Lino katanya bersedia untuk tes DNA. Bersedia banget gue. Itu emang gue tunggu-tunggu gitu loh. Mungkin ntar gue tes DNA mungkin di Bandung ya, karena gue kan intervensinya di Bandung gitu. Jadi mungkin akan gue ajukan di Bandung
gitu. Kapan rencananya, Bang? Ya insya Allah secepatnya lah, karena kan juga nggak murah juga biayanya. Nah berarti akan mengajukan dulu ya ke pengadilan? Iya, akan mengajukan pengadilan. Ya? Benar-benar. Nah keluarga sendiri bagaimana nih, Bang Lino, dengan hasil tes DNA-nya Pak RK sekarang sudah keluar hasilnya tidak memiliki kecocokan mungkin? Keluarga gue sih senang banget ya, karena emang tidak terbukti gitu. Malah datangnya gue ini akan melunturkan semua tuduhan yang akan dilayangkan untuk Pak RK sendiri gitu loh. Jadi ya sangat seneng lah. Dan nyokap bilang ya, dari awal nyokap bilang pun, kalau memang itu benar anak lu, perjuangin. Kalau enggak ya buat apa gue sampai duduk di sini gue gitu ya. Gitu aja sih. Sampai sekarang orang tua pun tetap support ya? Masih support banget. Masih support banget. Oh berarti udah menganggap CA ini sebagai cucunya dari ibunya Bang Lino ya? Mungkin ibu sekarang umurnya berapa, Bang? Apa? Ibu sekarang umurnya berapa? Umurnya 70-an lah. 70-an. Mungkin gimana sih hubungan dengan Bang Lino dengan ibu gitu? Gua sampai ingin mensupport anaknya nih Bang Lino untuk membela kebenaran. Ya nyokap sih hanya minta kalau memang itu dari awal bilang emang itu CA adalah gua, perjuangin lo gitu. Gimana pun juga itu darah daging lu. Itu kan kasihan gitu. Apalagi sekarang dilihat kayak nyokap itu selalu dilihat kayak di selin tuh kayak CA itu kayak dijual gitu kan, untuk mencari satu rezeki dari buat LM sendiri. Kasihan lah kalau gue sih, benar-benar kasihan kalau gue. Gak tega lah gue. Gak tega ya. Nah berarti ngelihat sekarang kan LM bisa dibilang sudah bertambah nih kesuksesannya terkait kasus ini nih. Semakin viral, semakin terkenal dan juga banyak menerima job-job. Mungkin Bang Lino gimana melihatnya dengan kesuksesan si LM ini? Alhamdulillah gue juga turut senang lah kalau ketika dia membuat satu gebrakan gitu, maksudnya yang positif ya, jangan yang kayak dia sering bikin. Sekarang kan yang gue liatin kan dia sering ngejok gitu kan, sering bercanda-bercandaan, ya bagus lah yang kayak gitu. Jangan yang sesumbar aja sih, tetap perjuangin aja, apapun kelucuan lu itu ya lu perjuangin lah, gue dukung kok. Bang Lino juga bikin konten tuh di sosial media. Bikin konten juga gue. Tapi kontennya juga tetap menyindir si Lisa Mariana tuh ya? Iya. Itu kenapa tujuannya untuk apa tuh? Gua tujuan apa sih gimana ya? Karena kalau dia aja nggak ada etiket baik untuk minta maaf sama gue gitu. Sebelum dia ada minta maaf sama gue akan terus bikin konten tentang dia gitu. Gue bodo amat sih, karena awalnya dia yang jatuhin harga diri gue, dia yang jelekin gue. Ingat loh, gue masih punya ibu gue juga sempat sakit gara-gara ulahnya LM sendiri yang nyebutnya katanya gue gak baik-baik lah. Sedangkan emak gue yang lahirin, gila lu, sedih men, sakit nyokap gue sebenarnya dengarnya. Nggak ada kekhawatiran nih dengan konten-konten sindiran-sindiran gitu, ntar LM-nya bakal mungkin melaporkan perbuatan tidak menyenangkan atau seperti apa? Ada kekhawatiran itu nggak? Enggak, gue sebelum bikin itu kita sudah berdiskusi dengan lawyer gue gitu. Kata dia ya gas aja, karena dia yang memulai duluan gitu. Dia yang memulai genderang perang ini. Maksud gue ya udah, gue sih cuek aja. Toh yang gue juga nggak merasa, maksudnya gue juga hanya nyindir oh no ini tetangga atau segala macam. Gue nggak menyudutkan LM sendiri. Ada sih satu doang, Isa. Oh berarti sindiran-sindiran di konten itu tidak menyebutkan nama ya? Iya. Inisial atau panggilan-panggilan yang suka dicelotehin gitu ya. Nah tadi ada yang menarik nih Bang Lino di Barreskrim Polri bahwa